Ingat pesan saya ya, ketika Anda terbersit ingin berubah jadi lebih baik, di situ Anda mendapatkan anugerah tertinggi yang tak ternilai. Anda sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tolong jangan gadaikan cinta Allah dengan dunia, itu nggak ada tandingannya. Kalau Anda kemudian akan berubah jadi baik dan harus berhadapan dengan meninggalkan dunia Anda, demi Allah kalau saya boleh sarankan, pilih cinta Allah. Ketika Anda dicintai oleh Allah, maka semua akan mengikuti dalam kehidupan Anda. Siapa yang punya dunia? Allah. Siapa yang punya materi? Allah. Siapa yang punya kesembuhan? Allah. Siapa yang punya obatnya? Allah. Siapa yang punya semesta? Allah. Jadi ketika Anda ikuti hukum Allah, Anda mendapatkan cintanya, maka semua yang terkait dengan dunia, Anda akan mendapatinya. Tapi kalau Anda pilih dunia, maka dunia jadi besar di hadapan Anda, cinta Allah akan jauh dari Anda. Simpan rahasiamu hanya untuk berdua saja, untuk dirimu sendiri dan untuk Allah yang menciptakan dirimu. Jagalah di dunia ini dengan dua keridhaan. Pertama, ridho dari ibumu. Kedua, ridho dari bapakmu. Mohonlah bantuan ketika sulit dengan 3 hal: sabar, sholat, dan istighfar sebanyak-banyak. Jangan pernah risaukan 2 hal ini, rezeki dan ajal, karena keduanya berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 hal yang tak perlu diingat selamanya: kebaikanmu terhadap orang lain dan kesalahan orang lain terhadap dirimu. 2 hal yang jangan pernah dilupakan: Allah dan akhirat. Allah tahu hatimu berantakan. Allah tahu kepingan hatimu berserakan. Ada yang patah. Allah tahu ada luka yang menganga di hatimu. Tapi bukan berarti matamu harus berlinang air mata setiap waktu. Percayalah, semua terjadi ada tujuan. Salah satunya membentuk hatimu lebih tangguh. Jika Allah mematahkan hatimu, maka hanya Allah yang mampu menyembuhkannya. Dan jika Allah hendak membahagiakanmu, maka kebahagiaan itu akan datang tanpa disangka. La tahzan, ada Allah. Tak perlu kamu menangisi segala yang berlarut-larut. Sekarang hapus air matamu, lupakan sedihmu, dan من تخاطب أنت مثلي عاسي والخطب سمح لك أذلك وفقك أحضرك المحضر ده وهو يعلم أسواءك كلها، هو يعلم عيوبك كلها، جابك إلى هنا. عسى إذا صدقت معه وتبت يرفع عنك العناء وتلقى بعدها الهناء. يا هذا محضر الإنابة فأنب، محضر الاستجابة فاستجب ولبي نداء ربك. ارفض ما خالف شريعة نبيك. ورد. Air yang mengalir tidak dapat berbalik arah. Itulah hidup kita. Kita tidak mungkin dapat berbalik menjadi muda lagi. Jangan suka mau menang sendiri. Jangan suka menyakiti sesama. Jangan suka mengeluh. Jangan suka mencela. Jangan suka memfitnah. Hiduplah dengan ceria. Perbanyaklah waktu untuk berkumpul dengan teman, saudara, dengan damai. Buanglah jauh-jauh sifat egoisme. Bertemanlah dengan apa adanya, bukan karena ada apanya. Nikmati semua canda tawa, hargai semua perbedaan. Percaya kualitas teman kita. Jaga perasaannya. Tutupi aibnya. Jangan sekali-kali terbersit buruk sangka dalam pikiranmu terhadapnya. Bantu ketika dia terpeleset. Simpan rahasiamu hanya untuk berdua saja, untuk dirimu sendiri dan untuk Allah yang menciptakan dirimu. Jagalah di dunia ini dengan 2 keridhaan. Pertama, ridho dari ibumu. Kedua, ridho dari bapakmu. Mohonlah bantuan ketika sulit dengan 3 hal: sabar, sholat, dan istighfar sebanyak-banyak. Jangan pernah risaukan 2 hal ini, rezeki dan ajal, karena keduanya berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dua hal yang tak perlu diingat selamanya. Kebaikanmu terhadap orang lain dan kesalahan orang lain terhadap dirimu. Dua hal yang jangan pernah dilupakan, Allah dan akhirat. Allah tahu hatimu berantakan. Allah tahu kepingan hatimu berserakan. Ada yang patah. Allah tahu ada luka yang menganga di hatimu. Tapi bukan berarti matamu harus berlinang air mata setiap waktu. Percayalah, semua terjadi ada tujuan. Salah satunya membentuk hatimu lebih tangguh. Jika Allah mematahkan hatimu, maka hanya Allah yang mampu menyembuhkannya. Dan jika Allah hendak membahagiakanmu, maka kebahagiaan itu akan datang tanpa disangka. La tahzan, ada Allah. Tak perlu kamu menangisi segala yang berlarut-larut. Sekarang hapus air matamu, lupakan sedihmu, dan terus buat teman-teman yang muda, jangan lupa cintailah orang yang bisa mendatangkan kecintaan kepada Allah. Karena kalau engkau berada di tangan yang mencintai Allah, engkau akan aman di dalam genggamannya. Karena orang yang mencintai Allah dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika nanti kalau kalian mau menikah, jangan lupa pesan Uji. Nikahilah seseorang karena kekurangannya, jangan karena kelebihannya. Kalau kita menikahi seseorang karena kekurangannya, kita akan surprise dengan segala kelebihannya yang setiap hari kita lihat. Tapi kalau kita menikahi seseorang karena kelebihannya saja, siap-siap setiap hari bakal kecewa dengan segala kekurangannya yang bakal tampak. ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا وواسع لي رزقا طيبا فتوب علي توبة نصوحا فتوب علي توبة نصوحا أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. Banyak silap salah kami ya Allah, ampunkan kami ya Allah. Tidak ada yang dapat mengampunkan dosa kami. Allahumma anta rabbuna, engkau Rabb kami yang menghidupkan kami, yang mematikan kami. Nafas kami karena engkau, bumi yang kami pijak bumi engkau, paru-paru yang kami pakai pinjaman dari engkau. Tapi kami tak pernah bersimpuh sujud kepada engkau. Banyak salah kami. Mungkin dosa kami bukan minum khamar, mungkin dosa kami bukan berzina, mungkin dosa kami bukan durhaka pada orang tua, tapi dosa kami adalah kurang ibadah kami bila dibandingkan dengan nikmat-Mu ya Allah. Tak ada syukur kami bila dibandingkan dengan karunia-Mu. Hidup sesuka hatimu, cara apapun yang kau mau pakai silakan. Fa innaka mayyit, tapi ingat kau akan jadi mayat, kau akan mati. Setelah itu kau hanya akan menjadi calon santapan cacing tanah sampai masanya kau akan mati. Sudah lama cacing itu menantikan kau tiba, akhirnya kau datang juga dan kau akan menjadi santapan mereka. Matamu menghitam membusuk, perutmu meletup, perutmu akan membusuk, usus-ususmu akan dimakan. Lalu kemudian kau hanya akan menjadi kenangan semata. Semua nikmat yang telah diberikan Allah dulu, kau pura-pura tidak tahu kebenaran. Karena sampai masanya kau tak akan tahan menahankan azab Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari itu mulut terkunci, wa tukallimuna aydihim, tangan akan bicara, wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi. Apa yang akan dibicarakan tangan, apa yang akan disaksikan kaki.
bima kanu yaksibun. Allah gak marah sama sekali. Bahkan ketika kita melakukan dosa, diam-diam di malam hari, tidak ada yang melihat kecuali Allah, kemudian cuma satu malaikat yang mencatat. Allah subhanahu wa ta'ala berbisik kepada malaikat itu, jangan catat dulu, mungkin besok dia akan bertobat. Dan jangan kabarkan ini kepada malaikat yang lain. Allah kalau kita buat dosa diam-diam, Allah tutupi aib kita, nggak mau ngasih tahu kepada yang lain. Tapi begitu kita taubat, Allah langsung mengatakan, wahai para malaikat, lihat hambaku itu, dia bertaubat. Giliran kita beramal soleh, Allah umumkan. Giliran kita buat dosa, Allah diam aja. Allah kasih masalah buat kita karena Allah pengen banget ngampunin dosa-dosa kita. Allah ngasih kita musibah karena Allah pengen banget ngelihat kita datang menangis, lalu Allah subhanahu wa ta'ala akan menyambut kita dengan kasih sayangnya. Halumu ilayya ya abdi, datang ke sini wahai hamba-hambaku. Saya umat Nabi Muhammad, idola saya Nabi Muhammad, kecintaan saya Nabi Muhammad, manusia yang saya banggakan Nabi Muhammad, manusia yang saya rindukan Nabi Muhammad. Ini yang perlu kita banggakan. Kita tidak perlu takut sama orang. Sampaikan, Nabi Muhammad adalah kecintaanku, Nabi Muhammad kesayanganku, Nabi Muhammad yang aku rindukan, Nabi Muhammad yang ingin aku berjumpa dengannya, Nabi Muhammad aku setiap saat bersolawat aku ingin mendapat syafaatnya. Sampaikan. Tak perlu kita kecil hati. Jangan kita kecil hati wahai umat Nabi Muhammad. Kalian mempunyai pemimpin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang sangat amat dicintai oleh Allah. Nabi yang dilahirkan oleh Allah di muka bumi ini sebagai pembawa rahmat. Bagaimana kami tidak mengidolakan idolaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam.